Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kazibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin dan hadirat, penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita fahami bahwa dari 124.000 jumlah nabi dan rasul, maka Allah memberi keutamaan dan kelebihan kepada rasul-rasul tertentu. Ini yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami beri keutamaan sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain.
Bagaimana dengan manusia biasa yang notabene dia bukan nabi dan bukan rasul? Apakah manusia biasa yang bukan nabi dan bukan rasul ini juga diberi kelebihan-kelebihan dari kebanyakan orang lain? Jawabnya tentu ya. Ada manusia yang diberi kelebihan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari yang lain. Ada orang yang diberi kekuatan yang lebih dibanding dengan orang lain. Ada orang yang diberi kelebihan harta yang lebih dari orang lain. Tetapi tentang manusia biasa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu penguatan atau penjelasan tambahan dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling pandai, bukan yang paling pintar, tetapi siapa yang paling bertakwa di antara kita, di antara manusia, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menjelaskan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak menilai bentuk badan kalian, perkasa, kekar. Allah juga tidak menilai rupa kalian, gagah, ganteng, cantik. Allah juga tidak menilai harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang Allah nilai adalah hati kalian masing-masing. Hati yang dimaksudkan adalah tentu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati Allah, bukan berarti bahwa Allah melarang seseorang untuk jadi kaya, tidak. Allah juga tidak melarang seseorang untuk jadi pintar. Tetapi kelebihan-kelebihan duniawi itu hendaknya memang digunakan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang berharta, peluangnya berbuat baik lebih besar dibanding dengan orang yang miskin. Dengan hartanya dia bisa banyak berbuat hal-hal yang tentu hampir tidak bisa dilakukan oleh si miskin. Orang yang pintar, banyak penemuan-penemuannya, bermanfaat kepada orang lain, tentu kebaikannya lebih besar, lebih dinikmati dibanding dengan orang yang bodoh. Pernahkah kita berpikir bahwa jika sekiranya ada muslim atau sebuah perusahaan yang notabene milik muslim perusahaan itu, dia membuat pesawat terbang canggih, lantas pesawat terbang ini digunakan oleh jemaah haji untuk bisa menunaikan ibadah haji, tentu yang membuat pesawat terbang ini orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang punya perusahaan ini mendapatkan kelebihan kebaikan dibanding dengan mereka yang tidak punya kemampuan untuk membuat
pesawat terbang tadi. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan bisa mengantarkan seseorang menjadi lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihi salam salah satu nabi yang diberi kemuliaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding dengan nabi lain. Dia dilahirkan tanpa ayah. Namun demikian, ada orang-orang yang di kemudian hari yang terlalu mengkuntus individukan Nabi Isa alaihissalam, mengangkat derajatnya melampaui batas. Sehingga hal yang seperti itu tentu melahirkan kesalahan-kesalahan. Dan kesalahan itu berbahaya bagi dirinya dan juga berbahaya bagi orang lain jika kesalahan itu mempengaruhi akidah dan tentu peribadatan orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ke-59 dari surah An-Nisa ini menegaskan bahwa Isa itu, Nabi Isa alaihissalam itu di sisi Allah ya sama saja dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan tentu ini ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkanter adanya orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam mengkultus individukan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama dengan perumpamaannya Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan Isa pada asalnya dari tanah. Thumma qala lahu. Kemudian Allah berkata kepadanya, saya ralatnya mas sekalian, Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepada Adam, kun fayakun. Jadilah engkau, maka jadilah ia. Nabi Isa tentu pada asalnya juga berasal dari tanah. Bukankah Maryam manusia yang mengkonsumsi makanan-makanan, dan di antara makanan yang dikonsumsi itu ada ya makanan yang asalnya tumbuh dari tanah. Daging hewan yang dimakan oleh Maryam adalah daging hewan yang berasal dari hewan yang memakan makanannya dari tanah. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang dari tanah yang dinikmati oleh manusia sekian lama bersirkulasi dan diproses dalam tubuh, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi daging, ada yang menjadi sperma, ada yang menjadi ovum. Jadi ujung-ujungnya semua manusia ini dari tanah. Ya. Seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan kullukum min Adam. Setiap kalian, hai manusia, semua kalian itu berasal dari Adam. Wa Adamu min turab. Dan Adam itu diciptakan dari tanah. Jamaah yang dirahmati Allah. Ayat yang ke-59 ini, asbabun nuzulnya, sebab turunnya adalah karena adanya seorang utusan dari Najran. Najran ini adalah sebuah daerah yang terletak
Dia perbatasan antara Saudi dan Yaman. Sebuah daerah yang terletak di perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Namanya Najran. Seorang utusan Najran ini angkar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu. Dia mengingkari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan Inna Isa Abdullahi wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan kalimatnya. Kalimatnya maksudnya adalah karena Allah menyatakan kun fayakun, maka jadilah Isa. Tentu Maryam tidak bisa membantah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu, lantas utusan Najran itu berkata, karena Rasulullah menyatakan Inna Isa Abdullahi wa kalimatuhu, sesungguhnya Isa itu adalah hamba Allah dan kalimatnya. Saya sudah jelaskan ya sekalian, yang dimaksud kalimatnya adalah karena kehendak Allah untuk menciptakan Isa, maka utusan Najran ini berkata, Arina abdan khuliqa min ghairi abin. Wahai Muhammad, coba perlihatkan kepada kami seorang hamba yang dia itu diciptakan tanpa bapa. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada mereka, Adam, man kana abuhu a'jabtum min Isa laisa lahu ab. Adalah orang yang lebih baik, lebih menakjubkan daripada Isa, yang kalian itu sangat takjub terhadap bapaknya Isa. Maksudnya jemaah sekalian, karena Isa tak mempunyai bapak, sehingga mereka takjub dengan Isa. Ya. Sementara Adam alaihissalam dijelaskan, fa'adamu alaihissalam laisa lahu abun wala ummun. Adam itu tidak mempunyai ayah, tidak juga mempunyai ibu. Maka mengapa kalian tidak lebih takjub kepada Nabi Adam alaihissalam? Dia manusia pertama yang langsung diciptakan oleh dengan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan Adam di surga. Tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Tentu dalam persoalan yang seperti ini, dia lebih hebat dibanding dengan Isa alaihissalam yang masih punya ibu meskipun tidak ada ayahnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, inilah bantahannya Allah subhanahu wa ta'ala ya, terhadap orang-orang yang melebih-lebihkan penciptaan dan status Nabi Isa alaihissalam. Ada pula riwayat yang lain yang menyatakan waruwiya, diriwayatkan annahu alaihissalam lamma da'ahum ilal islami, bahwasanya ketika Rasulullah SAW mengajak mereka, kaum Najran itu, utusan Najran itu diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, qalu, mereka berkata, utusan Najran itu berkata, qad kunna muslimina qablaka, kami ini sudah menjadi orang-orang Islam sebelum engkau Muhammad. Sebelum engkau kami sudah Islam, kami sudah Muslim. Ya. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, kadzabtum, kalian bohong. Yamna'ukum minal islami thalathun, ada 3 hal yang menghalangi kalian dari Islam.
Tiga hal ini menjadi penyebab kalian terhalang terhadap masuk Islam. Yang pertama, qaulukum ittakhadallahu walada. Karena adanya ucapan kalian bahwasanya Allah mengambil seorang anak laki-laki. Allah butuh seorang anak laki-laki. Perkataan pertama inilah yang menghalangi kalian berislam. Hal yang kedua, ucapan kedua kalian yang menghalangi kalian Islam adalah wa aklukum al-khinzir. Kalian suka makan babi. Dan yang ketiga adalah wasujudukum lis-salib. Kalian sujud terhadap salib. Kalian sujud di hadapan salib. Tiga hal inilah yang menghalangi kalian berislam. Dan tentu mereka tidak bisa membantah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah. Karenanya di ayat yang ke-60 Allah nyatakan al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, apa yang Allah jelaskan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Rasul yang sahih, maka ini adalah kebenaran mutlak. Sebagai orang yang benar-benar beriman, jangan ada keraguan-raguan di dalam kebenaran mutlak itu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takun minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Para hadirin, penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, mungkinkah hal yang benar itu diucapkan atau dipertontonkan oleh mereka yang non-muslim, mereka yang kafir? Jawabnya, bisa saja. Bisa saja kebenaran itu diucapkan atau dipertontonkan, dilakukan oleh non-muslim atau kafir. Dan ini yang secara keseluruhannya Rasulullah menyatakan al-hikmah. Semua hal yang hikmah, yang bijaksana. Rasulullah menyatakan al-hikmatu dhalatul muslimin. Hikmah itu adalah punyanya orang Islam yang pernah hilang. Jadi di mana saja ditemukan, didengar hal yang baik, tentu baik ini berkesesuaian dengan Quran dan hadis, meskipun diucapkan dan dilakoni oleh mereka yang non-muslim, tapi itu berkesesuaian dengan Quran, dengan hadis, itulah hikmah. Maka ambillah hikmah itu. Karena hikmah itu pada asalnya dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah. Beliau menyatakan, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Perhatikan, lihat dan perhatikan apa yang diucapkan oleh seseorang. Jangan lihat dan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Kalau yang diucapkan itu kebenaran, meskipun itu diucapkan oleh non-muslim, tapi ya itu benar, maka ambillah yang benar itu. Tetapi kalau ada orang yang berpenampilan seolah-olah penampilan yang berwibawa,
bersorban. Tetapi ucapannya adalah ucapan yang salah, ucapan yang keliru, maka tentu ucapan yang keliru itu harus kita tolak. Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah hakikatnya. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, jangan kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Di antara mereka yang non-muslim itu kadang-kadang ada keluar rangkaian kosakata yang benar. Maka hal yang benar ini hendaknya kita pegangi dan tentu kita muliakan. Karena hal yang benar ini pada dasarnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, di ayat yang ke-61 Allah menyatakan, "Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm." Barang siapa yang mendebat, membantah engkau wahai Muhammad tentang Nabi Isa itu, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, sesudah datang kepadamu berupa pengetahuan, tentu pengetahuan dari Allah. Faqul, maka katakanlah, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Katakan kepada dia yang membantah dan mendebat itu, marilah, kemarilah, kita ajak bersama-sama anak-anak kita, anak-anak kami, keluarga kami, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu juga, kemudian kita bermubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maka kita mendoakan, masing-masing kita mendoakan, semoga Allah menjadikan, melaknat orang yang berdusta di antara kita. Diriwayatkan di sini jamaah sekalian bahwa mereka orang Najran ini masih kepala batu. Masih ingin mendebat Rasulullah dengan keras. Maka turunlah ayat ini. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengajak mereka bermubahalah. Apa itu mubahalah jamaah sekalian? Yaitu saling melaknati. Di sini dinyatakan, yuqalu, dikatakan, wal al-bahlu huwa al-la'nu. Bahal itu adalah laknat. Mubahalah itu artinya saling melaknat, mendoakan kepada Allah agar siapa yang salah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu pilihan terakhir kalau tidak ditemukan kata kesepahaman. Daripada berdebat seru, tak ada penyelesaiannya. Padahal yang diperdebatkan itu adalah hal yang sangat penting berkaitan dengan akidah yang pokok. Maka boleh lawan debat itu diajak untuk bermubahalah. Saling mendoakan. Ya, saya mendoakan dia. Kalau dia salah dilaknat oleh Allah, dan dia juga boleh mendoakan kepada Allah, kalau saya salah, saya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajak itu istri, diajak anak, diajak keluarga untuk bermubahalah tadi. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Tentu kaum Najran tidak berani. Tidak berani mengajak
memenuhi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermubahalah. Jadi dalam persoalan debat seolah-olah penampilan mereka penampilan yang hebat, tutur katanya seru. Tapi ketika diajak bermubahalah, mereka ciut, takut. Itu artinya bahwa penampilan mereka sok benar, sok berani, sebenarnya adalah kamuflase besar. Ya. Jemaah di Allah, orang-orang yang sok benar ini masih ada sepanjang zaman. Masih ada sepanjang zaman. Perbuatannya sebenarnya perbuatan salah, tapi dia menampakkan dan memberitahu khalayak ramai bahwa dia benar. Mungkin ada pihak lain yang memblow up dia sehingga dia semakin terkenal bahwa dia itu orang yang benar. Maka bolehlah orang yang seperti ini diajak untuk bermubahalah. Tapi dari beberapa kasus yang kita lihat, ya mereka rata-rata takut untuk bermubahalah. Jemaah yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-62 dan 63 Allah nyatakan, inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini adalah benar-benar kisah kebenaran. Wa ma min ilahin illallah. Tak ada Tuhan, tak ada sembahan kecuali hanya Allah saja. Wa innallaha lahuwal azizul hakim. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha perkasa, dialah yang maha bijaksana. Tapi Allah juga menyatakan di ayat 63, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti kebenaran, fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah maha mengetahui orang-orang yang merusak. Orang yang berpaling, tidak mau mengikuti kebenaran, maka tentu merekalah orang yang berpotensi untuk melakukan pengerusakan. Jadi dasar terjadinya pengerusakan adalah karena orang itu berpaling dari kebenaran. Sehingga dia berpotensi melakukan pengerusakan. Jamaah sekalian, seperti yang Allah nyatakan di ayat yang lain, la ikraha fiddin. Tak boleh kita memaksa orang di dalam beragama. Kita hanya bisa menjelaskan. Kita hanya bisa mengajak. Kalau mereka menentang keras, bisa diladeni. Tapi kalau sekiranya pun juga tak ada kebaikannya kalau diladeni, maka tinggalkan saja. Itu yang Allah jelaskan di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Furqan. Allah nyatakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman itu, bertakwa itu, kalau mereka berdebat dengan orang jahiliyah, qalu salama. Mereka berkata, selamat tinggal. Kenapa? Karena kadang-kadang tak ada gunanya mereka dilayani untuk berdebat. Tak ada gunanya. Kalaupun mereka ingin serius, ya, lantas tak ada titik temu, maka tentu jalan yang terakhirnya adalah bermubahalah tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita semua meyakini bahwa Allah Maha Kuasa.
Karena Allah Maha Kuasa, maka apapun yang diinginkan oleh Allah, tak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu itu yang luar biasa, tetapi Allah yang luar biasa. Allah yang luar biasa. Jadi tidak layak makhluk menyembah makhluk. Tak layak makhluk menyembah makhluk. Yang layak adalah makhluk menyembah Khaliq, Sang Pencipta. Semoga ibadah kita kepada Allah dari waktu ke waktu semakin baik keadaannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.